ada sifat len nih. Jadi kalau ketemu soal yang kayak gini, itu langsung kita misalin. Ini boleh kita misalin apa aja nih? Ini kita misalin apa aja? Misalkan di sini gue misalin kotak ya. Di sini gue misalin kotak. Jadi ini gue turunkan dulu terhadap si kotak ini, terus gue turunkan yang ada di dalam kotak ini. Ini gue misalin misalkan jajak, gue misalin jajak jenjang lah di sini. Gue misalin jajak jenjang. Jadi kalau gue buat rumusnya itu jadi di, di kotak ya, kotak BX satu satu per sorry dan kotak kali jajar genjang kotak per DX X kuadrat 6. Nah, yang bagian sini ini bisa kita kerjakan nanti gitu, boleh nanti nggak apa-apa. Jadi yang kita kerjain dulu yang ini dulu gitu. Ini agak panjang nih kalau yang ini kan, boleh. Atau kalau mau ngerjain dulu yang lain, silakan. Enaknya seperti apa, yang mana bagaimana, sesuka caranya aja. Kalau di sini gua ini dulu, boleh dulu, karena kalau dari sifat kan, kalau ada bentuk seperti ini, itu dia akan berubah bentuknya. Jadi ya, satu per kotak. Jadi satu per jajar genjang. Satu per jajar genjang. Berarti ini juga jajar genjang ya, jajar genjang. Jajar genjang karena isinya kan jajar genjang tadi kita jajar genjang. Kali turunan ini kita baru nurunin terhadap ini. Ya kan kalau kita turunin berarti yang ada x-nya aja ya. Seperti yang kita tahu, kalau turunan berarti pangkatnya ke depan, pangkatnya tuh turun. Jadi yang ada x-nya nih, kita lihat awal 2, jadi 2-nya masih ke depan, nah, masih ada 2 kurang 1, nah, berarti x pangkat 1. X pangkat 1. Ini kan pangkat 1 ya, ke depan, berarti 5 kali 1, hasilnya 5. Dikurangin 1 pangkat 1 kali 1, 0, berarti 5 aja nulisnya. Jadi ini bisa lagi gue tulis, dan 1 per kuadrat 5x 6 panjangin kali 2x x ini 5. Nah, ini bagian sini kita faktorin aja dulu biar gampang. Jadi bentuknya bisa kita ubah. Ini dalam sini boleh ya, karena perkalian. Jadi 2x 5 dari garis panjang x berapa nih? 5 6. Bisa nggak? Oh nggak bisa, ini pakai ABC. Berarti begini udah ada hasilnya. Ini 5x plus 6. Maaf gangguan ya. Oke, gua kasih ulang lagi runtut. Jadi kalau misalkan kita ketemu rumus atau soal ya, soal yang kayak gini, ada suatu persamaan Y sama dengan len kuadrat min 5x plus 6. Ini ada kita memakai sifat len di sini karena ada len kan. Jadi pertama kita turunkan si lennya, kita turunkan lennya, len jajar genjang nih. Kita kan misalkan yang di dalam ini sebagai jajar genjang, biar kelihatan nggak ribet daripada TU kan kata ada udah D U lagi, T lagi, aduh pusingnya.
Mending boleh lah kita misalin di kotak jadi genjang gitu, atau mau bintang, serah gitu, boleh boleh. Ini gue misalin di dalam silen ini jejak genjang, berarti ada 100 lagi di sini. Nah, ini harusnya bukan di kotak, ini harusnya dia jejak genjang. Ini. Nah, udah dapat bentuk yang kayak gini, diturunkan masing-masing. Silannya juga kita turunin, terus isi dari len kita turunin juga. Kalau ada bentuk D len dx itu bentuknya bisa langsung kita ubah jadi 1 per isilannya gitu. Kalau ada bentuk seperti ini, itu bisa kita ubah bentuknya jadi 1 per isilannya. Jadi misalkan kalau kita punya nih len, kita punya misalkan len sama dengan salah, len sama dengan y sama dengan gitu ya. Dan di sini ada misalkan x kuadrat plus x 1 gitu misalkan. Nah, boleh nih. Kita langsungnya coba misal kita mau misalkan apa di sini. Di sini kita misalkan dia kotak aja gitu. Ini kita misalkan kotak tuh. Berarti kita turunin dulu terhadap si lennya. Si lennya kita turunin ya kan. Len. Nah, apa yang kita turunin dari len? Si kotak nih kita turunin dari len. Terus habis itu kita kali lagi, kita turunin lagi nih si kotaknya. Karena kan dia sebenarnya dua, nilainya ada dua di sini. Ada dari lennya, ada dari variabel x-nya. Jadi kita turunin dulu kotaknya. Apa yang si kotak itu isinya? Oh, ternyata si kotak isinya adalah x kuadrat plus x 1. Nah, untuk seperti ini itu udah masuk ke sifat len. Ada sifatnya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini bisa kita tulis 1 per si isi lennya, kotak. Kalau ini berarti jawabannya diturunin ya. Banyak ke depan, S pangkat 1. Nah, ini pangkat 1 ke depan ya, jadi tinggal 1. Ini kalau ditulis jadinya 2x plus 1 per S kuadrat plus X plus 1. Nah, kayak gini. Masih gampang lah ya. Ini mah gampang kebayang. Gimana? Ada yang sulit nggak? Atau ada yang nggak kebayang nggak? Enggak, Boy. Oke, yang ke B. Kita tulis soalnya B sama dengan 1 per X tambah ada sifat X. Ini juga kalau kalian ada cara sendiri, boleh ya. Boleh ini, apa tuh namanya? Kasih tahu gitu, instruksi. Gue nemu cara yang baru ini. Caranya kayak gini. Mungkin lebih gampang gitu. Boleh, boleh. Nanti coba di setting juga. Jadi yang lain juga kelihatan. Oh, ternyata ada cara penulisan lain gitu kalau ketemu soal yang seperti ini. Oke, kita yang ke D. D. Soalnya D sama dengan 1 per X tambah dan 1. Per kalau nah, oke. Yang mana dulu ya kalau kayak gitu. Ada dua. Oke, buat dulu lah yang ini ya.
kerjain dulu yang ini, kita turunin. Ya, sama. E, PX, 1 per X. Ini masih yang ini ya, masih yang jadi marginnya sama. Berapa panjang? Ini ya sorry. Ini bisa gua pakai aturan diferensial. Jadi bisa gua rubah bentuknya jadi X. Ini F, ini F, ini per F kuadrat. Ada ini bentuk aturan diferensiasi. Jadi kalau kita masukin ke bentuk alis ini, bentuknya akan berubah jadi seperti ini. X. Ini ada minusnya ya, di sini ada minus. Dan ini kalau kita sederhanain lagi, bentuknya jadi 1 per X per min dan X kuadrat. Nah, sampai sini lah. Kemudian kita masuk ke yang bagian sini. Ini kita langsung tulis ya hasilnya karena dia ya ini bisa kita ubah bentuknya jadi karena ada di sini S1 terbuat seperti ini, jadi si persamaan yang ada di sini itu berubah nih bentuknya, jadi dengan per X min X. Karena tadi si len 1 per X itu udah kita misalin atau kita ubah bentuknya jadi len X pangkat 1. Di bentuk persamaan akhirnya berubah jadi yang ini kan ini udah dapat nih, yang dapat bentuknya seperti ini. Sekarang tinggal nyari yang si len X pangkat 1. Karena faktor 1 ini setelah kita ubah bentuknya ternyata masuk ke persamaan lagi, berarti ini bentuknya nih. Ini kan berarti turunan dari si len X. Berarti kalau ini kita turunkan, ini akan dapat bentuknya jadinya per X. Kalau kita turunkan. Nah, berarti dapat nih. Taman akhirnya bentuk turunannya Y dengan min 1 per X dan kuadrat minus X. Ini sudah dapat bentuk seperti ini, baru kita bisa lanjut ke bentuk yang lebih sederhana. Ini kalau kita lihat di bawah di sini masih ada len S kuadrat. Jadi ini kita selesaikan terlebih dahulu nih, di len S kuadratnya. Jadi
ini gue batasin dulu. Jadi bentuk yang di sini itu akan berubah jadi min per x per x dan x kuadrat min super x. Wah, ada yang salah. Enggak, itu cuma gue main. Nah, cuma gue rubah bentuknya. Jadi ada di masing-masing x ada di len. Udah bentuknya seperti itu. Kita samain penyebutnya aja nih. Kalau udah kayak gini, kita samain penyebutnya. Jadi nanti akan bentuknya 1 plus n x kuadrat per x dan x kuadrat. Ini salah kira. Jadi sebenarnya pertama-tama kalau kita lihat soal yang kayak gini, itu kita lihat dulu di dalam si fungsi y ini ada nggak sih yang bisa kita rubah bentuknya itu kalau sederhana. Yang kita bisa gunakan untuk itu ke perhitungan. Oh ternyata ada nih di sini ya nih len super x itu bisa kita ubah bentuknya jadi len s pangkatnya 1. Jadi setelah kita ubah bentuknya jadi len s pangkatnya 1, ternyata persamaan berubah. Ya persamaan berubah jadi seperti ini. Y sama dengan seper len x min len x. Persamaan ini kalau kita turunkan itu kita turunkanlah satu-satu. Kan ini pecahan ya. Dia ada variabel. Kita turunkan satu-satu. Kita turunkan dulu nih si 1 per len x-nya kita turunkan dulu. Ketika kita turunkan awal seperti ini ya. Nah, di sini kita menggunakan aturan diferensial. Ini adalah kita emang udah biasanya begini. Nah, aturan diferensial. Ini kalau kalian ketemu untuk penyelesaian yang seperti ini lebih simpel, boleh. Kalau gua ketemunya dari pakai ini ya, pakai persamaan diferensial. Aturan diferensial. Karena aturan seperti ini, kita masukin untuk ininya ya, bisa langsung kita masukin nilai-nilainya. Di sini kan si aturan diferensial ini menyatakan bahwa kalau gua itu punya sebuah turunan 1 per f atau 1 per fungsi, maka turunan tersebut akan menjadi bentuk seperti ini nih, min d per dx fungsi f tersebut dibagi f kuadratnya. Berarti si f ini bisa gue ganti jadi silat x. Jadi bentuk seperti ini, min d dx dan x per dan s kuadrat. Tadi kan kita sebelumnya sudah lihat kalau bahwa bentuk ini kita turunkan itu adalah 1 per isi dari len x itu. Isi dari lennya. Karena isi dari len ini adalah x, jadi ketika kita turunkan adalah 1 per x. Nah, dapat per x. Per len x kuadrat. Kemudian kita turunkan lagi bentuk kedua atau variabel keduanya yaitu len x. Ini kan kalau kita tulis bentuknya berarti dia x dan x ya. Nah, begini bentuknya. Ini kan sama aja seperti ini bentuknya. X ya kan? Sama kayak ini juga. Tidak dapat nih kita bentuk akhirnya dari turunan fungsi y atau turunan persamaan y. Bentuknya adalah seperti ini. Nah, dapat nih. Itu min 1 per x per len x kuadrat min 1 per x. Ini bisa gue sederhanain bentuknya. Yang x-nya ini gue taruh ke bawah. Jadi bentuknya seperti ini. Setelah gue bisa sederhanain lagi. Nah, setelah sampai sini, ini kita sederhanakan pecahan biasa. Jadi sama-sama dikali penyebut pembilang. Ini gue menuliskan setiap pecahan itu penyebutnya itu sama dengan x per x kuadrat.
Itu gue jumlahin. Dapat deh ntar nanti bikin hasilnya. Min 1 plus ln x kuadrat per x ln x kuadrat. Mulai panas nih pasti. Oke, ini yang B. Yang C, B sama dengan ln A3X. Yang ke C, C sama dengan ln akar 3X. Ini kan bentuknya sama mirip-mirip ya, mirip-mirip kayak yang persamaan awal. Jadi bisa saja nih kita langsung nulis seperti persamaan pertama. Atau boleh kita lihat bentuk si isi dari ln ini. Kalau kita perhatikan bentuk isi dari ln ini, ketika kita ubah bentuknya, ini kan bisa kita tulis menjadi Y sama dengan ln X pangkat 1/3 ya, karena dia akar kuadrat 3. Nah, ketika ada bentuk seperti ini akan masuk sifat ln, di mana sifat tersebut menyatakan bahwa A dan X itu akan sama dengan ln X pangkat A. Nah, jadi bentuknya bisa dirubah jadi Y sama dengan 1/3 ln X. Nah, 1/3 ini dia adalah sebuah konstanta. Perhatikan ya, 1/3 ini adalah sebuah konstanta. Jadi kalau kita akan menurunkan fungsi Y ini, dy X, dy X 1/3 X, 1/3-nya bisa keluar. 1/3 bisa keluar, jadi dy d ln X per dx. Ini rumusnya berarti kalau kita tulis lagi 1/3. Nah, ini tadi kan bentuknya gini ya, sama seperti yang tadi. Berarti hasilnya kita kali lagi dengan 1/x. Nanti kita dapat nih bentuk akhirnya adalah 1/3x. Ya, gimana? Mulai mendingin atau malah makin panas? Atau ada yang mau tanyakan? Ini tadi ada yang komen, gue kecepatan. Kalau kecepatan bilang ya, langsung ngomong aja. Boy, kecepatan, sabar apa gitu. Kalau aja, ngomong aja. Nah, ini yang C, nah ini yang B. Kalau ada mau nanya, langsung instruksi nggak apa-apa. Langsung, boy. Gue mau nanya, Boy. Ya, kenapa? Kalau disamain penyebutnya bisa nggak yang B ini? Halo, B. Iya, yang B. Hah? Yang B ini bisa samain penyebutnya nggak? Iya, ketika kita sudah mencapai bentuk ini ya, ini sama kayak ini aja, sama kayak kita menyederhanakan pecahan gitu loh. Ini hasil lagi. Tapi bisa cek lah di pasti pada punya lah, entah itu Meshway kan, entah itu Mesh
So, ya, itulah apalah kotanya atau segala macam. Bisa cek lah. Gimana? Makin panas otaknya. Nggak boleh lanjut boy. Lanjut nih. Lanjut bang. Oke, Boy ke lanjut. slide pertama dong, mau SS. Oke, sama pertama. Soalnya. Ini nanti yang ketiga nanti dulu ya. Kayaknya yang ketiga nih panjang kayaknya ketiga. Baru bahasa juga, si Riman ini baru bahasa juga. Jadi mungkin atau panjang kayaknya. Salah yang ketiga nanti lah. 1-2 aja lah. Yang salah pertama ini. Tadi udah yang mau SS? Nomor 1 yang A, Boy. 1A. 1A. Nah, 1A. Ini contoh ya, ini contoh. Ini. Dah. Oke. Lanjut nih, gede. Yang B, udah total dulu ya. B, sama. Dan kalau udah mahnya langsung terus aja ya. Rasa juga kalau gue kecepatan. Soalnya kan, maaf banget ya, ini kan jadwalnya malam ya. Takutnya ganggu waktu tidur kalian lah, atau kalian mau nugas kan, laprak dan macem. Dulu laprak. Yang B ya. B, B sama dengan apa tadi? Oh ya. Dan X. Aduh, esak bilang. Break. Kita kan mau tahu turunan ini ya. Di sini udah ada 2 bentuk nih. Pertama ada bentuk logaritma alami, kemudian ada bentuk trigonometri. Trigonometrinya bentuknya di sini kita tahu. Diketahui soal adalah sin X ya. Sin X. Jadi kalau kita turunin, ini kayaknya mau nggak mau pakai persamaan yang di soal A. Jadi ini kita misalin, ini gue misalin kotak aja ya. Isi dari lena gue misalin kotak. Jadi pertama gue turunin terhadap len. Nah, D X dan kotak ya, dan kotak kali B kotak per X. D bawah X. Ini tadi bentuknya adalah 1 per kotak ya. Kotak. Oke, dikali turunan sin itu berarti dia cos ya, dikali cos. Kali cos. Nah, udah kayak gini. Ini kan masih kotak ya. Belum bentuk X-Xan. Coba lagi lah bentuknya. Jadi cos X per sin X. Nah, ternyata setelah kita turunkan masing-masing variabel atau masing-masing bentuk ini, dapat nih kita bentuknya cos per sin. Ini kan bentuknya ini ya, familiar ya bentuknya ya. Ini kan kalau kita sederhanakan atau kita rubah bentuknya bisa aja ini kita sebut sebagai
tangan. Jadi DJ DX dari persamaan ini itu adalah jawabannya ini. Nah, ketangan X. Mana? Jadi kalau gua punya cos ya, punya cos X itu turunannya berarti dia min X gitu kan. Kalau gua punya turunan sin, jadi dia cos, cos X, terus nih, biasanya ini sering kepake sih. Gimana? Bayang nggak bentuk-bentuknya? Kalau emang kalian agak susah gitu, misalkan nih, kalian tipikal orang yang tangannya tuh kuat nulis, boleh lah. Misalkan Y-nya ini kalian tuh pakai tinta hitam gitu kan, sama dengan masih hitam, lennya hitam gitu. Nah, isi dari lennya mungkin kalian bisa isi pakai tinta yang sini dulu, di sini. Misalkan isi lennya jadinya pakai biru nih, dan sin. Nah, jadi kan kalau gini gampang ya kelihatannya. Ini kalau ditulisin lagi kan berarti sama kita sih kan DX ya kan, dan kotak ya. Tadi kan kita mesen kotak. Aduh, warnanya beda. Ini kan tulisan kotak. Ya, kali D kotak ya. R DX sin X. Kayak gini boleh. Jadi ingatnya lebih gampang gitu kan. Gak monoton hitam semua atau biru semua. Nyamannya kalian gimana? Jadi ketika pertama kali first time participation kalian melihat persamaan atau angka-angka di matematika itu kalian nggak pusing dulu pertama gitu. Yang penting pertama nggak pusing, nggak jenuh gitu. Kalau yang pertama nggak pusing, nggak jenuh, insya Allah deh. Lagi ngerjain soal, itu jalan aja gitu, ngerjain soal. Kalaupun terhambat-hambat paling ngitung-ngitung lama. Berapa nih, kali berapa gitu. Oke, mana ya nomor satu? Ini gue agak delay ya. Apa gimana? Enggak ya? Satu. Terus jelek banget. A itu ada bentuknya integral. Kalau anggap aja integral, anggap ini 4, jangan 9, atau jangan bendera. Anggap ini 4. Doa X ke 1. Jangan lupa kasih. Nah, ini pertama boleh kita ubah bentuknya gitu, atau kita pisah-pisah. Ini kan kalau kita pisah ya, bentuknya jadi seperti ini ya. Integral 4 ya, dikali 1 ya, 1 per 2 X plus ya Allah, 2 X. Kan? Nah, ini si 4 ini kan konstanta nih. Sedangkan dia posisinya ada di dalam integral. Berarti dia bisa kita keluarin. 4 ya, kita kali 4 nih. Integral ya. Aduh, kayak S malah. Ya Allah. Pusing lagi. Nah, berarti bentuknya jadi 1 per
2x plus 1. Nah, udah kayak gini kan enak nih. Kita kan tahu ya, ini ternyata masuk ke dalam bentuk fungsi logaritma alami. Kenapa? Karena integral itu ada syarat dia sebenarnya. Dia si integral itu punya syarat gitu, punya pengecualian. Dia pokoknya si integral ini paling nggak suka yang namanya kalau x itu dia udah berevolusi ya, atau dia punya kekuatan jadi x pangkat min 1. Jadi misalkan kalau ada integral x pangkat min 1 dx. Nah ini si integral ini itu tuh dia paling nggak suka nih ada kayak gini nih, ada si x pangkat min 1 ini. Ini nggak suka nih. Atau integral 1 per x. Ini sebenarnya si integral tuh nggak suka. Dia nggak, paling benci nih kayak gini. Nah makanya biar si integral ini masih bisa kuat gitu, punya kekuatan, akhirnya ditemukanlah rumus bentuk lain gitu, namanya logaritma alami atau bisa kita sebut ln. Ini kan kalau kita lihat bentuk penting ya, atau ini kan kalau kita lihat secara lebar gitu ya, bentuk ini kan sama bentuknya seperti ini ya, integral 1 per kotak ya, kotak gitu, kotak kan. Dimana kalau bentuknya seperti ini, fungsi logaritma alami itu menyatakan bahwa nilai ini adalah sama dengan ln kotak. Jangan lupa, karena dia ada integral, tambahin C-nya. Nah, tambahin C. Berarti, bisa nih. Gue tahu nih nilai 1 per 2x plus 1 dx, integral berapa? Oh, ternyata nilainya adalah ln nilai mutlak x plus 1 plus C. Nah, gitu. Jadi kalau ketemu nih, pokoknya setiap kali ketemu ada bentuk fungsi integral nih. Terus di dalam integralnya ada posisi x-nya itu ada di bawah. Nah, udahlah, fix no debat. Dia berarti ada sangkut pautnya dengan silen. Berani diadu dah. Kalau integral, di dalam integral itu ada posisi x di bawah. Kasih len nggak len, nanti len muntah kan. Nih, ini nomor 2A. Gimana? Izin nanya, Boy. Iya, ya. Oh ya, boleh. Yang 2x plus 1-nya nggak usah dianggap misal permisalan U gitu ya? Atau diturunin? Boleh. Boleh juga? Ya, boleh. Boleh nih, si ininya boleh dipermisalin U, atau dimisalin kotak, T gitu, atau mau misalin mantan, boleh. Jadi awalnya kan berarti kalau misalkan di sini misalin U ya, misalkan ini U. Berarti nulis awalnya kita adalah 4 ln U gitu. Nah, ini kan masih dalam permisalan kita nih, dan nomor C. Tapi tetap hasil akhirnya itu harus kita rubah ke bentuk bentuk awal si U ini. Bentuk awal si U ini kan tadi kita misalkan sebagai ini ya. Berarti bentuk akhirnya adalah ln 1 per 2x ke 1. Boleh dipermisain apa aja nih? Si dia ini boleh dipermisain apa aja? Boleh U, boleh T, boleh apa sih? Apa aja lah, boleh kotak segitiga, boleh. Nah, tadi ada yang bantu koreksi. Ada bantu koreksi bentuk ini 1 per 2x ke 1 itu bisa dikeluarin lagi ternyata setengahnya. Gue juga baru sadar. Jadi kan awalnya yang gue keluarin 4 nih ya, 4 nih. Ini gue kesini dah, gue kesini. Nah, kan awalnya butuhkan 4. 4 ini integral. 1 per 2. Nah, ini kalau kita lihat lagi bentuk-bentuknya, bisa bentuk ini bisa kita permisalin bentuk seperti ini nih. 4
1/2. Nah, si mana ya? Si dianya ini bisa gue misalin. Misalkan di sini gue misalin U lah. Kepala U, berarti U ya. Ini gue misalin U. Berarti ini mau nggak mau jadi DU. Karena sudah kita misalin U. Berarti ini bentuknya kan jadinya 4 ya. 4 dikali setengah. Integral DU. Nah, berarti 2 ln U plus C. Berarti 2 ln 2x plus 1 plus C. Nah, ini salah berarti. Salah. Salah. Ini yang benar. Ini kenapa bentuknya bisa seperti ini? Ini awalnya itu dari bentukan gini ya, 1/x ya, untuk awalnya kan gitu. Ini dia gue permisalin si U, gue misalin U, tadi kan U itu gue misalin adalah 2x, ya kan? Untuk ini, kalau kita turunkan, dalam posisi integral ada dx, ada dx. Ini nanti dia bentuknya akan jadi seperti ini sebenarnya penulisannya. Integral 4 1/U ya, dikali 1/U aksen DU. Makanya dari sinilah akan didapat bentuk yang seperti ini. Aduh, jam. Nah, ini akan dapat seperti ini. Tadi kan U itu adalah 2x1. Ya kan? Berarti kalau 2x plus 1 turunin 2. Berarti U aksennya 2. Jadi bentuknya jadi 1/2. 1/2U. Gimana? Boy, mau tanya, Boy. Ya. Boleh. Enggak. Itu U-nya X plus 1 atau 2x plus 1? 2x plus 1. Karena kalau U-nya x plus 1, ini berarti bentuknya, fungsi awal bentuknya itu bukan 2x plus 1, tapi bentuk fungsi awal adalah 2x plus 2, gitu dong. Jadi kita misalin si U-nya itu semua 2x plus 1. Oh, berarti seharusnya 41/U dong. Enggak. Tadi kan gini ya, gua coba yang di sini. Bentar ya, ini gua hapus dulu. Ini gua hapus. Ya. Mohon maaf ya kalau rame suaranya. Lagi rame di kota. Nah, ini gua kotakin dah. Ini gua kotakin dulu. Akan gua tulis lagi. Jadi, ini adalah 4 ya. 1/1 X. Oke. Nah, ini kan biar nggak gampang. Tadi kita misalin U lah ya. Kita misalin U. Berarti kita misalin U. Yang kita misalin U itu, ini U. Itu adalah 2x plus 1. Berarti bentuknya itu kan dia akan berubah seperti ini. 4 ya. 1/U ya kan. X. Kan? Nah, kita kan padahal sudah memisalkan U ya. Di mana U yang kita misalkan itu di dalamnya adalah ada variabel X.
Dan di sini diturunkan terhadap X. Berarti kita nggak bisa nih dalam bentuk seperti ini langsung kita selesaikan tuh nggak bisa karena di sini nggak ada X sama sekali gitu. Jadi mau nggak mau si dx-nya ini juga kita rubah bentuknya gitu. Di mana si dx ini bentuknya akan berubah menjadi 1/U ya, 1/U kali 1/U aksen du. Jadi lanjutannya bentuknya akan berubah seperti ini. 4 1/U kali seper 2 du. Real 4 1 per 2x plus 1. Oke, tengah. Yuk. Sorry, ini udah nggak ada, sorry. Udah nggak ada. Udah. Masih ring? Masih. Ini masih ada juga. Ya, ada. Ya kan, ini kan tadi U ya, ini U. Biar nggak pusing, masih U aja lah, masih U aja biar nggak pusing. Kita ubah, U aja lah. U. Nah. Kemudian karena 4 dan setengah ini adalah sebuah pasanta, jadi kita ke depan nih, kita buang ke depan. Kan ya, tengah, real 1 per coret. 1 ya, 1 per. Allahu Akbar. Ah, wah, wah, ya Allah. Bakar banget. Ya Allah, ya Allah. Ya, deh. Jadi kayak gini ya. Enggak nggak pusing. Kali ya, kali. Nah, dimana itu adalah satu. Ini adalah 2. Satu dengan aksen adalah ya, jadi 4 dikalikan dengan ini kan kalau kasih ulang. Dan U di 2 dan nih, jadi ini asal usul kenapa ada tetap 1/2 dan yang kita misalin itu tetap satu bentuknya gitu, satu bentuk dari fungsi awal. Tetap segini gitu kita misalin. Gimana? Makin panas lagi nih kira-kira kayaknya nih. Itu yang 2A ya, ini 2A tadi. Ayo 2A.
Aduh deh. 2B. Jadi kalau ada yang mau nanya, langsung interupsi aja nggak apa-apa ya. Kayak, bentar, boy, bentar, boy. Itu kayaknya kecepatan. Gua nggak nangkap. Boleh, boleh. B, ya, yang B sekarang. 2B. Ini bonus soal. Oke. Wah, apa tadi ya? 2B. Yang B. Menentukan nilai integral dari si Y sama dengan, seinti sama dengan. Jadi integral X 2 per X kuadrat X plus dx. Nah, biasanya kalau kita udah masuk ke bentuk yang seperti ini, itu kita mau nggak mau ya, ini mau nggak mau kita harus ada yang kita permisalkan. Tapi ada syaratnya nih, yang sesuatu yang kita misalkan itu harus ada yang bisa coret setengah. Jadi gini nih, di sini akan gue permisalkan bentuk S kuadrat plus X plus 5. Nanti ketahuan nih kenapa gue misalkan dia, kenapa gue pilih dia sebagai, ini gue misalkan dia sebagai kotak, sebagai kotak. Jadi bentuknya kita akan menjadi integral X plus 2 ya per kotak. Oke. Nah, ini kayak tadi nih, kan di sini ada yang kita misalin kotak, di sini masih ada dx. Berarti si dx ini kita ubah juga bentuknya jadi du, sama kayak tadi. Tapi lihat posisinya, ini posisi di bawah nih, nah, perhatikan posisinya. Jadi setelah kita akan ubah bentuknya dx-nya, bentuknya akan seperti ini. Integral 4x 2 per ya x kuadrat plus x 5 dikalikan, aduh, ya kalau tadi enggak, gue juga jarang komsal kotak-kotak tadi kita kotak, jadi kali itu per kotak aksen d nah, nanti bentuknya akan jadi integral x 2 per kotak kali kotak, di mana kotak itu adalah x kuadrat plus x 5. Jadi bentuknya seper aksen itu adalah 2x plus 1. Nah, ini D kotak. Ini DU lagi ya Allah. Dia DU. Jangan DU dong. Kasihan dia. Ntar dia nanya, mana sih DU? Ini ada D kotak. Nah, ini kan kalau kita perhatikan ya, yang di atas nih, plus 2, itu kalau kita ada yang kita pisah gitu, ini nanti bentuknya akan sama seperti di sini. Ini bisa gue pisah nih, jadi begini. 2 dikali 2x 1. Sama nih bentuk ini kurang ya. Per kotak kali
Satu. Oke. Nah, karena ini udah sama nih, dan munculnya beda posisi. Kita nih langsung kita coret. Setelah seret kan. Seret. Nah, bisa kayak gitu, boleh. Jadi bentuk akhirnya dia akan berubah. Jadi dua ya, dua per kotak. Kayak kotak. Dua ini, dua ini, itu kan dia adalah konstanta ya, konstanta. Di mana kalau ada konstanta berarti dia bisa kita keluarin. Jadi bentuknya adalah dua, dua integral satu per kotak, kayak kotak. Nah, udah begini, mantap lah. Kalau begini berarti jawabannya adalah dua dan kotak ya, dan mutlak kotak. Mutlak kotak. Terus cek, ada bentuknya bisa kita tulis juga. Jadi dua dan itu dia kotak. Oh ya, kotak F plus X. Aduh, banget. X 5. Ah, udah. Oh, gimana? Makin makin bla apa ya? Awal makin atau makin tengok gitu. Kalau ada yang ini tanya aja ya. Atau mungkin gua kecepatan gitu kan? Atau pemilihan kata gua itu kurang masuk ke kalian gitu ya. Malah bikin pusing gitu. Tanya aja langsung. Langsung, wah boy, boy, sorry, boy, sorry, boy. Ini mau ini nih. Pokoknya selalu langsung selakal sama angkatan. Oh iya. Gua HP aman ya. Gua install dulu. C itu udah integral X, X per X, X. Nah, ini baru nih unik nih. Kadang biasanya kalau nggak memperhatikan bentuknya dengan sama, kadang suka ini hasilnya suka bikin trik. Kadang hasilnya malah loh kok jadi begini, jadi begitu. Ini boleh ya. Ini gue coba mengganti yang gue misalkan di sini itu adalah si len x. Nah, nanti ketahuan lah apa gue misalin len x. Coba lah nih gue misalin si len x ini kotak, kotak lah. Berarti nya akan jadi ya kotak ya kotak per x x, di mana kotak itu adalah len x. Nah, berarti karena ada kotak dan ada dx, otomatis si dx harus samain jadi kotak juga. Di kotak. Caranya sama kayak tadi. Ada ya. Kotak ya. Kotak per x dikali 1 per ini ya. Dan nggak salah posisi ya. Nah, gini. Samain. Nah, 1 per x. Kenapa kayak gini? Karena kan tadi bentuknya sebenarnya kan 1 per kotak aksen ya. Kan? Dimana kotak itu adalah ini. Ya kan? Kotak adalah len x. Turunan si len x kan 1/x. Berarti akan seperti ini bentuknya dia. Nih, seperti ini si kotaknya. Nah, kalau bentuk seperti ini kan bisa disederhanakan ya bentuknya ya. Dipermudah gitu melihatnya. Jadi seperti ini.
kotak ya dikali X. Nah, kotak. Nah, kan kalau gini berarti udah enak nih. Oh, ternyata dipilih pemisalan kotak itu ln X karena setelah kita misalin hasilnya X. Oh, bisa nih kita coret. Coret nih. Coret. Anjay. Dapat lah kan. Jadi bentuknya adalah kotak. Kotak. Nah, ingat nih jangan lupa. Di kotaknya apa kan? Gitu. Oh, ternyata tadi kotaknya adalah ln X. Ya kan? Ya. Ternyata kotak adalah ln X. Gitu. Apa ya? X, X, X. Berarti ini kalau ini tapi ini enak ya? Atau masih sama lah bentuknya? Masih kotak-kotak juga lah, masih kayak gini bentuknya. Ini kalau kita pakai bentuknya kayak gini, terus kita lihat ya, kita ingat-ingat kalau kotak itu adalah ln X, itu nanti bentuknya itu bisa kita ubah jadi ini. Well, X, X. Itu adalah per 2. Kita menggunakan ini nih. Kita menggunakan ini untuk menyelesaikan bentuk integral ini. Untuk integral ln X dx. Berarti yang kita ganti X ini kan kotak ya. Jadi bentuknya ini bentuknya itu gini, yang kita pakai untuk ini berarti bentuknya adalah kotak kuadrat ya per 2. Mana kotak kuadrat itu adalah ln X kuadrat ya per 2. Nah ini untuk ini itu setelah kita integralkan ya. Berarti bentuk akhirnya itu bisa kita tulis ya ln X kuadrat per 2 plus C. Kita boleh lah kalau mau pakai sifat ln ya, di 2 ya, 2 ln ya. X 2 gitu kan. C hasilnya ln X. C boleh. Atau mau sampai sini pun udah benar kok. Udah nggak apa-apa lah. Kalau kita mau dibikinin juga boleh. Mau sampai sini boleh. Mau digini boleh. Ini ada yang nanya, nomor 2B ada nggak cara cepatnya? Sebenarnya yang bikin cepat itu praktis ya, latihan yang bikin cepat. Jadi ya kalau praktis di sini karena MTK ngitung terus ya berarti mau nggak mau latihannya tuh ngitung. Hitungnya kayak gimana? Nah, karena di sini lagi ngebahas plan, integral juga, turunan juga, jadi kita harus latihan melihat petunjuk-petunjuk dari sifat-sifat yang ada. Seperti ini nih. Ini kan kita harus tahu ya, mana yang kita misalkan sebagai kotak di nomor 2B. Misal, kita yang misalkan kotak itu ternyata 4X plus 2. Kedepannya, ke bawah-bawahnya, di saat kita akan menyelesaikan persamaan ini, itu akan butuh
penyelesaian lebih panjang malah. Jadi, pertama, kalau bentuk yang seperti 2B ini, itu kita lihat, kira-kira kalau akan kita permisalkan, permisalan mana yang setelah kita misalkan itu, ada yang bisa kita coret, gitu. Di sini kan, gue misalin adalah S kuadrat plus X plus 5 sebagai kotak. Karena, setelah gue misalin dia sebagai kotak, dapat tuh hasilnya, seper 2X plus 1. Nah, seper 2X plus 1 ternyata, dan ternyata ada yang sama bentuknya, kayak di atas. Jadi, habis, nilai X-nya habis gitu. Ada yang habis gitu. Baru deh bisa diselesaikan. Dapat nih bentuk akhirnya jadinya, kecoret. Ya gimana? Dua lem. Semoga kejawab ya. Oke, gimana? Makin makin kayak gumoh atau apa nih? Ngomong aja ya kalau itu. Itu aja lah. Kalau cuma yang D ya. Lagi tentang D. Nanti kalau udah itu aja. Nah, yang D ini sudah ada batas-batasnya. Jadi setelah kita cari penyelesaiannya, kita masukkan nilai-nilainya. Kita masukkan nilai-nilai X-nya ke batas-batas yang ditetapkan. Jadi apa? Dua D ya. D. Nah, soalnya adalah soalnya adalah oh iya, 1 0 sampai 1 kali X plus kuadrat masih kuadrat 2 ya. Oh ya, 1 plus. Ini sama kayak yang nomor 4 tadi ya. Jadi mau nggak mau itu harus ada yang kita misalin. Dan setelah ketemu hasil yang seperti ini ya, setelah ketemu hasil seperti ini, itu kita masukkan nilai-nilainya, nilai-nilai batas-batasnya ke setiap nilai X yang ada di persamaan akhir itu. Nah, ya. Kayaknya di sini yang akan gue misalin itu adalah S kuadrat plus 2X plus 2. Kayak, jadi bentuknya ini bisa buat tulis ya. Jadi mana nih? Integral ya, integral. Batasnya nanti aja lah ya. Bisa di akhir batasnya. Jadi X plus 1. Ya ini gue misalnya kotak lah. Kotak. Kotak ini bro. Kotak. Kalau ada X ya. Gimana? Kotak itu adalah kuadrat plus 2X. X 2. Ini X. Berarti bentuknya itu dia akan jadi ya, X plus 1 kotak ya, dikali 1 per kotak aksen. Terus lagi kayak gini lah, ya kotak enggak. Kayak kotak, diganti kotak. Jadi, integral X plus 1 ya, satu kotak, dan kotak dikali per kotak aksen itu berarti dia nilainya adalah apa tuh? 2 jangan 2X ya, 2X 2
per X plus 2 kontak. Nah, berarti kita lagi nih, gue lebih sederhana lagi bentuknya. Jadi 1 per tak kalikan kali ya, ini kali 1 per 2 ya, dalam kurung plus 1. Nah, semua lagi nih sama nih, teman takdir. Nah, kalau udah kayak gini, ini coret aja lah. Kan ini sama nih, no. Udah di bawah di atas sama, coret aja udah. Coret aja, bro. Nah, terus masuk nih. Berarti bentuknya jadinya 1 per ya, 2 kotak. Kotak. Gimana? Setengah ini nih, setengah ini. Kan ini santai ya. Berarti itu bisa gue keluarin nih. Tengah ya, ke tengah. Enggak. Bentar, hati-hati. Ini tadi kan ada batas-batasnya nih. Bisa nggak gue print ya? Oh, bisa, bisa, bisa. Bisa gue keluarin, bisa gue keluarin. Iya, bisa, bisa. Nah, gini. Nah, udah kayak gini, bentuk ini sama aja kan kayak yang dari tadi kita kerjain. Nah, ini adalah dan kotak. Apalan kotak, bro? Ini gue lupa stoppernya soalnya. Nah, maaf ya. Kita stoppernya. Jangan lagi pakai plus C. Tapi kita kasih seperti ini. 1, 0. Dan jangan lupa juga kita rubah lagi bentuknya. 2 ya. Dan kuadrat plus 2x. Berapa sih? 2 ya? Oh iya, plus 2. Oh, udah kayak gini. Kurang tinggi, kurang tinggi, kurang tinggi. Enggak cukup. Udah gini, nilai yang 1 dan 0 itu masing-masing kita masukkan ke fungsi si X-nya. Jadi bentuknya seperti ini nih. Gua buat kurung perawal lah biar gampang. Karena ini kan ada 2 ya, pengurangan. Jadi, nah, kayak gini. Nah, setengah ya. Nah, ini ada len dikali ya. Dikali len. Ya. 1 ya. 1 pangkat 2 kan. Nah, tambah 2 kali 1 kan. Tambah 2. Oh, kurang kan. Nah, pangkat 2 gitu kan. Ya, masukin saja lah gitu. Nilai-nilainya ke setiap variabel X yang ada pada samaan yang sudah kita cari gitu. Nah, samaan ini nanti hasilnya akan jadi 2 dan 5/2. Ini yang berapa ya? 2D ya? Ya. Mau nanya bang, itu len 5/2 dari mana ya bang? Nah, nilai ini, enggak, sorry. Nilai ini, itu dapat dari hasil perhitungan ini. Ini kalau dihitung nih, nah ini kalau dihitung nih, hasilnya adalah setengah kan 5/2. Karena panjang, cuma panjang banget, mau tulis nih, itu panjang banget, betulnya panjang banget coba. Hasilnya ini Pak, boleh dicek Oh oke, makasih bang. mana ya, di fotometer, meter gitu. Oke. Gimana?
review lagi review A, B. Yang soal yang bikin dari depan cuma dua ya kayaknya. Yang pakai apa nggak jelas. Ini kayak gini nih. Pakai apa nggak jelas. Apa yang aku orang. Ya, gimana? Saya mau tanya dari soal ini, dan dua, dan dua, clear. Masih mau bahas integral dan turunan atau inverse? Sebenarnya kalau inverse itu enaknya ini sih, ngeliat sambil 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 ngeliat Google gitu. Kayak inverse kan dia ada beberapa. Saya saranin ke kalian ya enakan membahas atau membahas soal yang waktu kuis MTK kemarin tuh bagian lain itu ada yang nggak ngerti atau kok gue udah ngitung hasilnya beda gitu misalkan. Gimana? Nah, lanjut lan inverse. Karena gue pribadi kalau inverse pun masih suka nyontek sama Google, masih suka nanya-nanya. Ini sifatnya apa sih? Atau dia butuh kaki masih? Karena bagi gue inverse ya mau nggak mau di apa gitu. Ada bentuknya sendiri gitu inverse di gue. Biar kata udah dijelasin ya sama dosen. Oh kalau inverse nyarinya kita tinggal misalkan Y hasilnya gitu ntar dapat perbarunya. Tetap aja gue juga tuh kayak tadi kalau yang namanya inverse bagi gue itu udah kayak nanti akhir-akhiran itu juga dia bakal ketemu uh, aturan sendiri gitu aturan si inverse yang memang ketika kita lihat di Google itu udah ada bentuk-bentuknya gitu. Kalau inverse AX plus B per CX plus D gitu misalkan itu udah ada bentuknya sendiri inverse. Jadi kita nggak punya lagi gitu misalnya. Kalau inverse biasa kayak fungsi biasa gitu kan Y sama dengan 2X plus 1 gitu. Apa ada bentuknya sendiri kalau ganti Google mah. Karena basically inverse itu cuma lebih banyak memutarbalikan bentuk kalau menurut gue. Jadi yang awalnya A bakal berubah jadi B. Nanti ke depannya B itu benar nggak jadi A kalau berubah lagi. Nah kan gitu. Inverse semuanya. Mana? Mau lanjut learn atau yang lain atau gimana? Ini juga kebanyakan ini. Kebanyakan poin. Kita sambil sambil itu gue coba kajian lah. Oke. Satu coba soal gitu. Aduh, kan oke. Berapa ini? PXN.
Kalau kayak gini sama sih kayak tadi. Jadi kan tempat ada yang akar akar 3 ya. Jadi ini kalau gua coba menyelesaikan, bentuknya akan berubah dulu nih. Dan X pangkat 1/2. Bentuknya adalah X X. Nah, gini. Jadi setengahnya bisa 2 kali nih. A, X, X. Ini X, ini X, X. Atau bentuk yang biasa kita tahu itu kan dia D ya. D, DX, DX, dan X. Untuk ini kan, aku udah sempat sering ketemu. Ini untuk penyesuaiannya adalah seper isi dari ln X ini. Berikan per X. Hasilnya adalah per soalnya nama. Kalau semoga terus kayak gitu ya. Dapat boleh. Nah, yang nomor 2. Nomor 2 iya sih. Nantilah. Nanti ya. Oke. Kita coba nomor 3. Jika bentuknya apa? Ada buah. Mana? Oke. Oh, satu dari min 1 ke apa tadi? X min S kuadrat X. Oke. Nah, ini sama sih kayak tadi. Ada sesuatu yang kita harus misalkan, di mana sesuatu yang kita misalkan itu nantinya akan bisa kita coret. Ini nanti yang akan gue misalkan adalah ini ya. Ini yang akan gue misalkan. Ini gue misalnya kotak lah. Jadi bentuknya adalah jadinya, nah gini, X ya. X per kotak ya. Kotak ya. X. Di mana kotak adalah 10 min kuadrat. Jadi untuk ini bisa kita selesai nih. X per kotak ya. Per kotak. Kalikan 1/kotak aksen. Oke. Dan ya, kalau ada X tapi jomblo. Di mana D kotak aksen itu adalah min 2X. Dari sini nih. Dari sini ya. Nah, gitu. Berarti bisa kita tulis nih. Kal ya. X kotak. Kan min per 2X. Kayak gini. Ternyata ada yang bisa kita coret nih. Ya kan? Boleh, gue coret lah. Gitu.
Aja. Nah, kayak gini, tengahnya kita buat ke depan. Oke, ingat ya, minusnya ikut juga minusnya. Jadi dia satu kesatuan lainnya. Ini minus tengah, integral, per kotak, D kotak. Nah, untuk ini kan len nih. Kan apa? Len kotak. Apa kotak isinya? Nah, 10 min kuadrat. Jadi 1 per len kotak, batasnya tadi ya. Ya, itu ya. Nah, ya. Ya, min. Nah, lumayan kurang. Aduh, nah, anggap dulu saya. Jadi, ini kalau buat langsung kurang. Ya, min. Nah, bulan 10 ya. Min. 3 ya. Aduh, banget 3 kuadrat. Ini dikurang ya. Kurang. Nah, dan 10 min min 1 kuadrat. Nah, nah, nilai ini setelah kita hitung ternyata hasilnya kan jadi seperti ini. Ini panah ini panah. Film 3. Karena 3 itu bisa mendekati sama dengan 1,8. Nah, gitu. Untuk yang pertama ini mending fokusnya ke ini dulu lah. Fokusnya ke len integral turunan gitu dulu lah. Inverse aja dulu. Nah, inverse sama yang ini beda jauh gitu. Gak ada sama-sama. Kalau nanti kelar ini bahas inverse, takutnya nggak sempat itu, nggak sempat reload otaknya. Aduh, tadi apa? Kok tadi gini sekarang begini kan? Indah gimana ini? Tuan dulu lah gitu. Gimana? Kalah len nih, buat pertama. Berhubung masih bahas len juga, jadi coba nambahin beberapa soal variasi ya. Masuk ke modul dulu, yaitu teknik integrasi. Teknik integrasi. Jadi kalau misalkan kita punya apa ya? Kita punya suatu nilai. Gimana bentuk ya? Integrasi. Apa ya? Apa gini? Jadi kalau misalkan gue punya suatu bentuk integral ya, satu per x ya, x plus 1 x. Untuk yang seperti ini itu nggak bisa kita misalin semua bentuknya gitu. Kita nggak bisa langsung misalin semua ini, langsung misalin ini. Nah, ini nggak bisa gitu. Atau langsung kita hitung dia sebagai len x 1. Nah, itu juga nggak bisa gitu. Karena dia punya dua variabel x dan x plus 1 gitu. Jadi kalau kita nemuin kayak gini, kita pakailah cara yang namanya dia teknik apa ya?
Integrasi apa sih? Integrasional ya? Apa gitu? Yang ada A plus B plus. Yang ada A plus B A plus B. Kalau kita betul-betul kayak gini, itu kita misalin, tapi nggak seperti sebelum-sebelumnya. Kita misalin ya, kita akan ubah bentuk ini ke bentuk yang lain. Kita akan ubah bentuknya seperti ini. A, A per apa ya? A per FF lah. A per FF. A per F tambah X. Boleh gitu. Anggap lagi. Gimana? Gimana X ini itu adalah X dan GX ini X plus 1. Gitu. Berarti nilainya bisa gue masukin nih. Ya bentuknya adalah jadi A per X tambah B per X plus 1. Ya kan masih dalam bentuk gini ya, integral kan gini ya. Nah, ya kan? Yang gini. Tapi biar gampang, ininya kita pisah lah gitu, pengerjaannya kita pisah dulu. Salah ke sini gitu ya. Jadi kalau kita punya bentuk seperti itu ya, A per X plus B ya, B per X plus 1. Itu kita langsung ubah bentuk seperti penyederhanaan pecahan biasa gitu. Jadi yang A-nya kita kalikan dengan X plus 1 ya, kan? Kita tambah B dikalikan dengan X. Gimana ya bagian bawahnya? Yuk sama-sama kita kalikan. X kali X. Kita kali aja nih ke dalam semua. Jadi kan kalau kita kali bentuknya akan berubah menjadi seperti ini ya. Ke atas ini. Bentuknya akan jadi seperti ini nih. AX A BX. Duduk. Nah, BX ya. X plus 1. X. Malah kita samain ya yang ada X. Kita deketin lah hubungan dia. Biar kayak LDR mulu. X. X. A ya. X. X plus 1. Untuk ini kan bisa gue keluarin ya. Nih. Ya nih. Nah. Jadi bentuknya adalah A. B. X plus A. Nah. Per 1. Nah, kan gini. Nah, sudah kita dapatkan bentuk seperti ini. Kita perhatikan nih. Bentuk yang awal. Bentuk yang awal itu adalah dia kan 1 ya. 1 per ya. X. X plus 1. Ya kan? Nah, tapi sebenarnya ini kalau kita lihat lebih dalam gitu ya. Atau kita coba kepoin dia lebih dalam lebih lama lagi. Itu bentuknya sebenarnya kan seperti ini. 0 ya. Kali Y plus 1 ya. Per X. X plus 1. Nah, apa sih? Oh, salah. Kok iya sih? X. Oh, ini dari mana sih dia ini pelakor dasar? X. Ya Allah, pelakor. Nah, bentuk ini kan sama nih. Kayak yang udah kita cari nih. No. Oh, berarti gue bakal tahu nih nilai A dan B-nya. Kita pakai aja substitusi eliminasi kan. Jadinya A plus B dengan 0. Kenapa sih dengan 0? Karena ternyata A
plus B ini adalah sebuah koefisien atau sebuah konstanta dari X gitu. Sebuah konstanta dari X. Di sini kan bentuk awal adalah 0 kali X. Maka bisa kita tulis A plus B sama 0. Berarti A-nya ini dia bisa kita ganti posisi dengan 1 ini. Jangan di sini. Berarti A sama dengan. Nah, kalau A sama dengan 1, berarti bisa kita substitusi nih. 1 ditambah B dengan 0. Maka kita dapat nih, si nilai B-nya adalah 1. Nah, ini min 1 ya. Setelah kita dapatkan masing-masing nilai A dan nilai B, barulah kita bisa masukkan nilai ini ke bentuk yang ada di sini. Jadi bentuknya akan seperti ini. Well, 1 ya, 1 per X ya, plus min 1 ya, 1 per X plus 1. X. Nah, ya ini kalau pusing ngeliatnya boleh lah dipisah gitu. Jadi integral ya. 1 per X. Karena ini ada minus nih. Minus, jadi bisa aja. Minus integral 1 per X plus 2 kan gitu ya. X. Jangan pada X juga. Pasang. Oke, kalau udah kayak gini ya, ini bisa kita ubah bentuknya langsung nih. Jadi ln X ya, ln mutlak X gitu kan. Min ln mutlak X plus 2 kan gitu ya. Dan ternyata bentuk ini masuk ke sifat ln. Gimana sifat mengatakan kalau gua punya ln A min ln B ya, ln B itu nilainya akan sama dengan ln A per B. Jadi ini bisa aja gue tulis lagi seperti ini. Ln ya, yang mutlak X X 2. Bisa nih gue tulis ini. Boleh. Ini udah agak robot komodol dulu. Bang, mau nanya bang, itu min 1 per X tambah 2 dari mana ya bang? Ini 1 per X sama 2 ya. Iya bang. Yang ini ya. Iya bang. Nah, yang ini itu dia dapat dari sini nih. Dari sini. Nah, ini Itu X kan satu. ini satu. Oh ya, satu. Kalau sama tulisan sendiri satu astaga. Ya, satu. Thank you. Asik. Apa saya salahan? Satu. Oke. Gimana? Ini udah jam 10. Mau lanjut atau gimana? Atau saya coba tanya ke Amira ya. Gimana Amira? Atau udah pada tidur jangan. Malam juga ya. Lanjut besok aja, Boy. Lanjut apa? Lanjut besok aja. Oh, oh ya, oke. Besok hari Jumat, insya Allah udah dijadwalin fisika dasar ya. Jadi di waktu yang sama masuk review materi fisika dasar 2 dari modul 1. Untuk
matematikanya mungkin di pertemuan yang akan datang bakal diceritain lagi, bakal dijadwalin lagi karena untuk besok hari Jumat di jam yang sama itu kita masuk secara serius. Oke, dari gua cukup di sini ya. Maaf ya kalau ada salah kata gitu, kalau dalam penjelasannya agak terburu-buru ya, atau cara penjelasannya malah bikin pusing gitu, atau sanggup jelek kan gitu. Maaf ya. Dan suka banyak apa sih bising tadi, emang tadi lagi ramai di kosan. Maaf banget. Oke, itu dari gua. Terima kasih ya udah sempetin datang. Maaf mengganggu waktu kalian. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih banyak, Boy. Makasih Kak.